Bagi sebagian orang, bunga tidur adalah sesuatu yang tidak perlu dihiraukan dan diabaikan. Namun itu tidak bagiku, justru itu menjadi hal aneh dan tidak biasa. Bagaimana tidak? Sejak kecil aku harus menerima kenyataan bahwa mimpi-mimpiku selalu menjadi nyata di kehidupanku. Aku pernah bertengkar dengan orang tuaku karena pendapat yang kuutarakan tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Pernah suatu hari aku bermimpi berjalan di dekat kebun-kebun yang biasa aku lalui ketika berangkat dan pulang sekolah. Lalu aku terkejut ketika seekor ular menggigitku tanpa ampun. Keherananku tenggelam karena rasa takut dan sakitku yang membuat aku tak berdaya hingga aku berpikiran bahwa aku akan mati. Ditambah lagi adikku Fahmi yang biasa bersamaku justru saat itu tidak bersamaku. Lalu aku terbangun dari tidurku dengan keringat dingin dan ketakutan hingga membuat keluargaku terbangun. Mereka bertanya tentang mimpiku dan aku menceritakan mimpiku pada mereka. Itu cuma mimpi, kata bapak dan ibu. Namun tidak bagi adikku, justru dia sedikit terpengaruh dan tidak mau berangkat sekolah melewati jalan itu besok pagi. Ini semua gara-gara kamu. Bapak harus mengantar kalian berdua ke sekolah pakai motor. Jadinya bapak telat ngantor, Jen, kata bapak bersengut-sengut. Tapi kan Pak, sudah sering terjadi dan terbukti mimpiku itu jadi nyata, kataku memelas. Ternyata terbukti pada sore hari ada kabar menggemparkan bahwa ditemukan seorang anak yang pingsan oleh warga di dekat jalan yang biasa aku lalui itu. Setelah dianalisis, ternyata terdapat gigitan ular yang ada pada tubuh anak itu dan anak itu dibawa ke rumah sakit dan akhirnya terselamatkan. Tuh kan Pak, mirip sama mimpiku yang jadi nyata, kataku meyakinkan bapak. Itu cuma mimpi. Tidak mungkin hanya dalam mimpi, kita harus was-was. Kita harus percaya sama Allah, bukan sama mimpi. Kalau itu sudah kehendaknya Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Hidup jalani dengan normal, apa adanya, kata bapak meyakinkanku. Tapi kejadian barusan itu salah satu bukti mimpiku yang jadi nyata, Pak, kataku mengulang-ulang. Emang seberapa persen mimpimu jadi nyata? Tidak semua kan? Kita harus menjalani hidup dengan normal di kehidupan nyata, bukan di dunia mimpi. Benar tuh Fatur, dengerin kata-kata bapakmu. Ibu menimpal dan menunggu kata-kata bapakku. Iya Bu, aku hanya bisa berkata, tidak berani menyanggah kata-kata ibu. Aku tetap mendongkol dalam hati. Seandainya Bapak berada pada posisiku, apakah ia juga akan berpendirian seperti itu? Atau apakah akan merasakan seperti apa yang aku rasakan? Gelisah dan was-was setiap apa yang akan terjadi. Lebih baik jika itu adalah mimpi yang baik. Alih-alih aku selalu mendapatkan mimpi yang buruk dan tidak mengenakan. Udah berdoa sebelum tidur. Kalau enggak, itu kan mimpi berasal dari setan yang ingin mengganggu kita, kata Wahid temanku. Sudah, tapi tetap saja aku bermimpi. Aku harus bagaimana, Wahid? Mungkin kamu kurang yakin dengan doamu. Allah kan sejalan dengan kita. Jika kita berprasangka baik padanya, maka ia juga akan berprasangka baik pada kita. Itu kata dari ustadzku. Salah satu penyebab doa terkabul adalah keyakinan kita terhadap doa tersebut untuk dikabulkan, kata Wahid dengan bijaksananya. Wahid adalah teman yang terkenal di kalangan teman-temanku. Ia adalah sosok yang bijaksana dan sangat penyabar. Aku sangat beruntung bisa dekat dengannya. Barangkali lo benar, Hid. Aku lebih takut pada mimpi. Padahal bapakku bilang, janganlah takut akan mimpi. Karena bila kita semakin takut pada mimpi, setan akan semakin senang
dan kita pun akan jauh pada Allah. Apakah ketakutanku pada mimpi lebih dominan daripada ketakutanku pada Allah? Sungguh miris. Namun, seberapa keras aku mencoba saran dan nasihat orang tua dan teman-teman, tetap saja belum menampakkan signifikan. Sehingga aku lalui saja hidupku apa adanya. Waktu terus berjalan, tak terasa umurku sudah memasuki masa-masa kuliah. Untuk mencari suasana baru dan wawasan yang lebih luas, aku lebih memilih untuk kuliah di Jawa di sebuah universitas impianku. Lagi pula aku laki-laki. Hidupku jauh dari kampung bagiku adalah tantangan yang mampu menambah pengalaman hidup, akan sangat berguna bagi masa depanku kelak. Mimpi itu datang lagi. Namun begitu sangat terasa nyata yang kurasakan. Nafasku sesak, sulit sekali untuk bernafas. Bahkan aku tidak mempunyai riwayat penyakit asma. Spontan aku keluar untuk mencari udara segar. Namun aku kaget. Aku shock dengan pemandangan di luar. Banyak orang yang meminta pertolongan, orang yang meronta-ronta, orang yang terkapar, bahkan sekarat. Aku menjerit, aku minta pertolongan. Namun badan ini terasa lumpuh, tak bisa aku gerakkan. Ayah, ibu, Fahmi, adikku. Terus aku hanya bisa menjerit. Kejadian itu membuat aku terbangun. Dan seketika itu aku langsung menelpon keluargaku di rumah. Apakah di sana baik-baik saja? Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Apakah di sana baik-baik saja? Waalaikumsalam nak. Kenapa kok malam-malam telepon? Maaf Bu, aku bermimpi lagi seperti kemarin. Walana, kenapa? Coba ceritakan. Kemudian si Fatur menceritakan apa yang dia impikan yang begitu sangat nyata, sehingga dia membuatnya kaget dan shock. Setelah kejadian itu, si Fatur tanpa pikir panjang pulang ke kampung halamannya tanpa memberi kabar kepada orang tuanya tentang kepulangannya. Setelah sampai di rumah, ia menceritakan apa yang dia alami, apa yang ia impikan yang begitu sangat nyata kepada orang tuanya. Ia merasakan akan terjadi bahaya dalam waktu yang dekat ini kepada keluarganya. Ia meminta kepada keluarganya agar pindah dari kediamannya sekarang menuju Jakarta yang lebih aman. Itu yang ia pikirkan. Namun ia berpikir orang tuanya di sini bekerja. Ibu sebagai istri harus patuh kepada sang ayah. Di akhir cerpen Mimpi dan Takdir, di sini diceritakan bahwa Fatur berjanji akan bertahan selama seminggu di kampung halamannya, Palu, Sulawesi Tengah. Tetapi lama-kelamaan dia mengalah dengan perdebatan ayahnya dan memutuskan untuk kembali ke Jakarta dengan melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasanya. Beberapa hari di Jakarta, dia mendapatkan kabar bahwa di kampung halamannya terjadi bencana gempa bumi dan tsunami yang berskala cukup besar.
Dia memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta. Namun penerbangan ke kampung halamannya terkendala. Dia mencoba menghubungi keluarganya, baik adiknya, ayahnya, maupun ibunya, tetapi tidak dapat dihubungi, maupun keluarga terdekatnya. Tidak ada yang bisa dihubungi. Tak lama kemudian ponsel Fatur mendapat pesan, dan ternyata pesan tersebut dari adiknya yang berisikan bahwa Kak Fatur, kami sedang dirawat di rumah sakit. Keadaan kami semuanya selamat, baik ayah, ibu, maupun keluarga dekat lainnya. Keadaan Fatur sekarang di Jakarta merasa cukup tenang dan bahagia mendengar kabar tersebut. Dia memutuskan untuk menenangkan diri bahwa takdir dan ketentuan itu tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dari kepastian mimpi. Sekian dari cerpen Mimpi dan Takdir di akhir cerita ini.